software-software tersendiri ya. Mungkin kalau misalnya yang berbayar ada Oracle, kemudian ada Microsoft-nya ya. Kemudian kalau dulu ya bisa menggunakan Microsoft Access misalnya. Nah, kalau sekarang ya sudah ada yang versi SQL ataupun yang versi NoSQL. Nah, di sini memang cukup banyak servis yang disediakan untuk sampai tahun 2022 ini. Kemudian ini komponen yang tersedia di dalam sistem basis data. Yang pertama perangkat kerasnya, kemudian sistem operasinya, kemudian yang ketiga basis datanya, lalu yang keempat DBMS-nya, lalu yang kelima pengguna, dan yang keenam program aplikasi. Jadi ini kayak semacam satu bentuk minimal requirement gitu ya di dalam menghasilkan sebuah aplikasi nanti. Karena kalau tidak ada perangkat kerasnya, ya biasanya sistem operasinya juga bagaimana mau dilakukan proses instalasi di sana. Tapi kalau untuk perangkat keras di sini, sekarang juga sudah ada yang sifatnya kan virtual atau cloud base ya. Jadinya bisa saja nanti diganti gitu dengan yang perangkat cloud seperti itu. Saya pikir sih ini udah bisa memahami ya sedikit karena cukup umum ini bahasan. Kemudian konsepnya, nah, jadi konsepnya itu dari DBMS itu ini ada membuat dan juga mengelola basis data. Jadi nanti bisa melakukan beberapa fungsi secara langsung di dalam basis data tersebut. Entah itu proses dalam melakukan bentuk input, dalam melakukan bentuk update, delete, restore, view, dan lain sebagainya. Yang pasti di dalam satu bentuk DBMS, kita bisa melakukan bentuk oprek. Nah, intinya seperti itu. Opreknya di sini kita mau lingkup di dalam development juga bisa, lingkup langsung ke dalam konteksnya production itu juga bisa. Yang jelas ketika kita input dan update, yaitu ada konsekuensi tersendiri. Apakah nanti berkaitan langsung sama data yang memang sudah ada, atau memang nanti berdampak dalam ketersediaan datanya atau apa, nah itu memang harus bisa dipelajari dulu. Kalau misalnya memang tahap awal, saran saya sih mungkin ya bisa dipelajari pelan-pelan terkait data-data yang memang sifatnya itu sudah tersedia secara default dulu gitu. Ambil satu kebutuhan untuk mendapatkan laporan tertentu misalnya. Kemudian dari situ kalian bisa menambahkan dari beberapa query yang ada dan bisa menjalankan dengan fungsi proses di dalam DBMS ya. Nah, nanti kalau sudah sampai tahap itu, nanti terlihat tuh apakah memang sudah berjalan query-nya atau belum. Nanti tinggal kita membicarakan masalah mengeksekusi dari segi interface-nya. Entah itu kita bikin navigation, kita bikin paging, kita bikin laporan, report, atau hal-hal lain yang memang nantinya bisa lebih bermanfaat informasi yang didapatkan. Kemudian dari segi sejarahnya, jadi kalau dari segi sejarahnya ini saya dapatkan kalau basis data itu diawali dari tahun 1960. Pada awal tahun tersebut ada seseorang Charles Baxman ya yang memang membuat desain DBMS pertama, penyimpanan data terintegrasi. Dia membuat satu bentuk hasilnya itu berasal dari Conference on Data System Language. Nah, kayak semacam presentasi seperti itu ya di dalam sebuah conference. Nah, kemudian di tahun 1971 ada satu komunitas First Generation ini membuat model hierarchical. Model hierarchical ini kumpulan record yang dihubungkan satu sama lain berdasarkan pointer berbentuk pohon kayak apa ya, kayak elementary lah seperti itu ya. Jadi bikin keterkaitannya itu ya simulasinya dengan menggunakan pohon seperti itu. Berikutnya di tahun 1976 ini second generation-nya relation model ya. Jadi Jadi di dalam komunitas itu menamakan ini sebagai second generation ya. Dan mereka membuat satu bentuk relation model. Nah, ini sih masih dipakai ya sampai sekarang ya. Karena ini berkaitan sama model relasi satu sama lain. Mungkin pernah mendengar namanya entitas relation diagram.
Jadi kayak semacam apa namanya tombol, kemudian ada misalnya yang tanda panah, kemudian penyesuaian ke tabel-tabel tertentu. Nah, itu yang misalnya disebut relation model. Kemudian di tahun 90-an pada tahun itu komunitas ini menyebutnya sebagai third generation. Ini sudah berkaitan sama object oriented, yang mana sekarang ini menjadi salah satu pencetus yang memang sifatnya itu apa ya namanya platform lah, kayak misalnya framework sorry. Jadi kayak framework sekarang itu saya coba baca beberapa referensi sih, object oriented ini menjadi satu landasan gitu ya di dalam menghasilkan sebuah hasil karya, dan itu dijalankan dengan menghasilkan sebuah framework. Ya pernah kita mendengar mungkin framework EE, kemudian Laravel, kemudian CodeIgniter. Nah, itu kan basisnya dia berbasis object oriented. Jadinya ini menjadi satu gambaran nantinya kalau keterkaitan apa yang ada di dalam framework sekarang yang banyak dipakai, itu ternyata masih relate di beberapa tahun yang lampau gitu. Jadi ada satu gap yang jauh sebenarnya ya. Cuma ya seperti itulah perkembangan zamannya. Mungkin ada satu dua yang memang saling melengkapi. Jadi, nah ini dari segi penggunanya. Kalau dari segi penggunanya, ini tergolong setidaknya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama dari pengguna akhir atau end user, ini dibagi menjadi 2, ada pengguna aplikasi yang bertugas mengoperasionalkan, atau kategorinya ini operator ya. Kemudian yang kedua ini pengguna interaktif, adalah orang yang memberikan perintah-perintah. Jadi kayak semacam sistem administrator gitu, atau biasanya sih disebutnya back-end developer gitu ya. Nah, kalau back-end developer berarti dia biasanya hanya melakukan bentuk supply atau provide data-data saja gitu. Tidak menghasilkan satu bentuk interface ataupun front-end nanti. Kemudian yang kedua, pemrograman aplikasi. Nah, ini mungkin bisa dikategorikan sebagai full stack ya, full stack developer. Jadi campur antara back-end sama front-end. Nah, di sini nantinya juga bisa saling terbangun satu sama lain. Nah, biasanya sebelum masuk ke ranah pemrograman aplikasi ini, ya banyak unsur dulu ya yang memang harus dijalankan. Tapi ketika kita memang sudah masuk sebagai pengguna, di sini memang erat kaitannya untuk full stack dalam uji coba terus mengenai DBMS ya. Karena nantinya mereka harus mendapatkan sebuah output yang diinginkan. Jadi akan menyesuaikan dari segi tupoksinya ya, kan seperti itu. Kemudian administrator basis data, atau ini yang biasanya sysadmin gitu. Nah, di dalam sysadmin ini dia bisa melakukan bentuk definisi dari basis datanya, menentukan isi dari basis datanya, menentukan dari segi enkripsi misalnya, berkaitan sama keamanan. Yang mana saat ini perkembangannya memang cukup pesat ya. Kalau dulu memang kita bisa menggunakan namanya MD5, nah kalau sekarang kita menggunakan hashing, kemudian ada lagi beberapa yang memang sudah mulai dipraktekkan gitu di dalam pengembangan sebuah aplikasi. Kemudian klasifikasinya. Nah, klasifikasi mungkin saya stop dulu. Saya mau coba tanya dulu ke rekan-rekan saya, takutnya terlalu cepat ya. Ada pertanyaan dulu dari apa yang sudah saya sampaikan? Silakan. Dari teman-teman UM, ada pertanyaan? Atau dari tuan rumah? Dari UPI? Jangan sampai nanti kurang jelas ya. Diusahakan sih, kalau kurang jelas silakan ditanyakan ke saya.
Kalau dari UM sepertinya, belum ada, Pak. Oke, dari Naraswari. Dari UPI nggak ada juga? Oke, kalau tidak ada, harapan saya berarti sudah ada pemahaman ya, apa yang tadi saya sampaikan. Usahakan kalau kurang jelas, ya ditanya aja. Di sini memang berkaitan erat sama ilmu komputer, karena apa ya, memang kan namanya rancangan ya, atau mata kuliahnya sangat dominan gitu yang berkaitan sama ilmu komputer. Dan memang ini perkembangan zamannya ya, untuk sains informasi sudah mengarah sejauh ini seperti itu. Nah, tapi memang kita tidak begitu dalam ya. Nanti mungkin gambaran-gambaran awal saja, bagaimana kita membangun dari database, bagaimana kita membuat satu bentuk query untuk menambah database, atau nanti kita coba beberapa fungsi ya terkait insert atau terkait value dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan berarti. Aman? Tidak ada pertanyaan? Oke. Mengenai klasifikasi DBMS, jadi di dalam klasifikasi DBMS itu terbagi menjadi beberapa ya, teman-teman ya. Kalau untuk yang sifatnya model data, itu ada yang bisa kita gunakan biasa ya, seperti misalnya MySQL. Nah, itu kan ada model-model datanya dengan model data hierarki, dengan model data jaringan, ataupun yang lebih spesifik lagi. Nah, mungkin ini bisa saya praktekkan nih nanti setelah ini ya, khususnya buat MySQL. Nah, kalau teman-teman mau melakukan proses instalasi dulu terkait MySQL, silakan diinstal aja yang simple dengan menggunakan XAMPP. Kemudian nanti tinggal kita buka aja yang berkaitan sama MySQL-nya saja di PHP ManAdmin ya. Berikutnya berkaitan sama jumlah pengguna. Nah, kalau DBMS dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pengguna yang didukungnya. DBMS ini bisa berupa sistem basis data pengguna tunggal yang mendukung satu pengguna dalam satu waktu, atau sistem basis data multi pengguna yang mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian berdasarkan sistem distribusi. Kalau dari sistem distribusi di sini, ini ada 4 sistem distribusi utama. Yang pertama, klasifikasi basis data di antara sistem terpusat, di mana basis data tersimpan dalam sebuah server terpusat dan digunakan oleh beberapa sistem lainnya. Nah, ini misalnya kalau sistem terpusat ini dengan memanfaatkan dari data center misalnya. Kemudian di satker-satker itu menggunakan. Ambil contoh misalnya di UPI ada TIK-nya gitu ya, unit TIK. Nah, kemudian perpustakaan mau memanfaatkannya nih. Nah, servernya ada di TIK, kemudian nanti aplikasi DBMS-nya itu di install di dalam TIK itu, kemudian dimanfaatkan sama perpustakaan. Nah, itu sistem yang pusat. Gitu. Kemudian sistem terdistribusi. Ini basis data aktual yang perangkat DBMS didistribusikan dari berbagai server dan dihubungkan oleh jaringan komputer. Nah, biasanya kalau yang terdistribusi ini konsepnya itu seperti halnya share hosting gitu ya. Jadi di dalam share hosting kan itu ada di dalam satu rumah. Kemudian di dalam satu rumah itu bisa saja memanfaatkan beragam aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian sistem database terdistribusi homogen. Ini menggunakan perangkat lunak DBMS yang sama dari berbagai server. Jadi di plot hanya ada satu DBMS saja. Nah, bisa dengan beragam konsep tadi. Misalnya VPS kita instalkan satu, kemudian kita instalkan MySQL saja gitu. Tapi kan yang pasti kalau untuk MySQL saja ya harus dilihat juga ya dari segi kebutuhannya.
Cuma kalau dari segi berdasarkan sistem distribusi ini memang sudah mencukupi. Kalau di dalam satu VPS itu dengan adanya satu instalasi di dalam MySQL, nah itu sudah mencukupi dikategorikan sistem database terdistribusi homogen. Kemudian yang terakhir terdistribusi heterogen. Nah ini servernya berbeda menggunakan perangkat DBMS yang berbeda. Jadi kayak semacam kita ada panel yang memang kita bisa menginstal beberapa OS, operating system. Jadi OS-nya itu nanti terisi dan juga nanti bisa memanfaatkan di beberapa DBMS ya. Entah itu menggunakan MySQL, entah itu menggunakan Spring Boot, entah itu menggunakan Java ya, entah itu menggunakan juga yang DBMS lain lah intinya, yang memang itu berbeda gitu satu sama lain. Nah biasanya kalau teman-teman mencoba buat mempelajari mungkin bisa lihat ya, atau bisa kalau ada anggaran sedikit. Biasanya sih kalau saya dulu udah mulai belajar gitu ya, kita coba instalasi dari VPS yang kita create secara gratis. Nah itu kan dulu ada ya, ada RunCloud misalnya. Ada juga dulu tuh ID Cloud Host pernah ada layanan seperti itu. Kemudian kalau udah ada, kemudian VPS itu memang spesifikasi kecil ya, tapi untuk sekedar belajar itu udah bisa difasilitasi gitu teman-teman, udah bisa membantu lah intinya. Nah itu mungkin juga teman-teman bisa untuk mulai diuji cobakan. Dan kalau ada anggaran juga ya silakan saja ya. Kalau untuk estimasi mungkin 200-300 untuk 1 bulan sih masih mencukupi gitu. Jadi kalau ada anggaran, ketimbang misalnya beli langganan video buat nonton Korea misalnya, nah itu mungkin udah hal yang berbeda ya. Nantinya bisa mulai melihat kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya itu substantif. Oke. Nah ini tradisional file base, ini sedikit gambaran tradisional file base system dan juga DBMS sistemnya. Ini DBMS. Jadi kalau tradisional ini ada proses file-file mahasiswa, kemudian ini read save, kemudian ini mahasiswa input data, proses dan juga mendapatkan laporan. Ini 2 arah ya datanya dan dia terkirim. Juga ada proses input dan bisa mendapatkan juga dari sisi mahasiswanya pastinya kalau kayak gini ya. Nah kemudian di bagian jurusan juga misalkan. Jadi di jurusan bisa melakukan proses entry data-datanya, kemudian bisa dibuka ya secara publik, kemudian bisa dilakukan bentuk penyimpanan oleh mahasiswa, ataupun dimanfaatkan oleh BAK lagi gitu. Jadi mata kuliah ini diinput, diproses, terus kemudian dilaporkan. Nah ini proses yang tradisional. Kalau yang menggunakan DBMS, dari data yang dikirim dari BAK, kemudian diinput data, diproses laporan, kemudian di sini didefinisikan atau kategorinya didefine gitu ya. Nah di define ini nanti masuk ke dalam struktur database. Entah itu masuk ke dalam tabel, entah itu masuk ke dalam query, entah itu masuk ke dalam satu bentuk database tertentu gitu ya. Nah, begitupun di bagian jurusan. Nah, kalau jurusan ini sudah mengentry, nanti ada satu mata kuliah, kemudian input datanya, entah input data berkaitan sama nilai dan lain sebagainya. Kemudian prosesnya itu sudah dijalankan dengan memanfaatkan aplikasi misalnya. Lalu di sini bisa didapatkan juga laporannya gitu. Ketika sudah diinput, kemudian diproses, laporan ini bisa secara generate gitu ya. Misalnya nih ada satu etalase gitu. Kemudian mahasiswa datang, nah, jurusan bisa langsung ngeprint cat, kemudian dia bisa menghasilkan satu bentuk hasil cetak dan itu bisa langsung dimanfaatkan sama mahasiswa tersebut. Tapi
Dia bisa juga melakukan hal-hal lain ya, tidak serta hanya seperti itu. Cuma kalau yang ini ada keterbatasan. Kalau yang ini selama memang datanya itu memang tersedia, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan tertentu, itu memungkinkan untuk bisa dioptimalkan gitu ya. Entah itu dari sisi query, entah itu dari sisi penyesuaian yang lain, atau hal-hal lain gitu. Nah, itu juga memungkinkan untuk dilakukan proses yang lebih optimal gitu ketimbang dengan cara yang tradisional seperti ini. Nah, oke, ini saya mendapatkannya dari Universitas Terbuka ya teman-teman. Nah, silakan kalau mau baca lebih lanjut ada di sini. Ini mendapatkan modul dari mereka ya. Ini ada beberapa pembeda ya antara tradisional dan juga DBMS-nya terlalu kecil sepertinya. Saya bawaannya mau langsung praktek aja. Tapi dari sini kalau ada yang ingin ditanya, silakan terkait paparan awal. Silakan teman-teman, jangan malu-malu sama saya. Saya nggak gigit kok. Izin bertanya, Pak. Ya, dari siapa itu? Saya Vira dari UPI. Oke, Fir. Ya, izin bertanya tadi tentang framework. Kalau framework berarti itu tuh bukan DBMS-nya. Apa gimana, Pak? Atau hanya pengembangannya saja gitu? Ya, kategorinya tetap DBMS. Cuma dia ada beberapa fungsi yang menyesuaikan dari masing-masing framework. Entah itu interface-nya juga dia menyesuaikan juga. Jadi framework di sini tidak serta-merta fungsi utamanya di dalam konsep DBMS itu hilang. Cuma dia menampilkan dari segi navigasi, kemudian dia menampilkan juga dari segi interface yang cenderung memiliki kekhasan masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas, Neng Vira? belum 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 jelas? kalau bedanya Saya share screen dulu. bedanya apa gitu. Saya share screen ya. Nah, ini misalnya, ini framework dengan memanfaatkan PHP MyAdmin. Nanti kan ada beberapa juga ya panel yang memang biasa digunakan gitu. Dengan misalnya kalau saya, ini kan turunan dari XAMPP. Sorry. Jadi yang membedakan itu lebih ke interface yang tersedia. Kemudian navigasi-navigasinya ini kalau misalnya dia menempatkan dari database yang baru, dia ada di sini ya kan. Kalau untuk dia penentuan dari segi struktur, MySQL, kemudian cari dan lain sebagainya, dia ada di bagian atas ini. Nah, ini yang disebut memiliki kekhasan masing-masing. Nah, ini yang memang cenderung bisa dikategorikan sebagai framework. Jadi kalau udah ada satu bentuk kekhasannya dan produk tertentu, itu udah biasa dikategorikan sebagai framework tertentu gitu. Ambil contoh lagi. Saya coba si Petrol ya. Atau panel. Bentar ya. Saya buka dulu. Oh.
Sebentar. Harus buka email dulu sepertinya. Kamu pernah buka beberapa framework-nya nggak? Kayak si panel, Plex. Belum pernah? Belum pernah. Ya, ya, ya. Ya. Ini dia. Jadi titik kritisnya dari perbedaan dan penjelasan mengenai framework, mereka memiliki interface masing-masing. Antara ini si panel dengan cloud host, ini kan berbeda ya. Ya, Pak. Ya, dengan adanya satu bentuk perbedaan ini, mereka juga cenderung melakukan penyesuaian di dalam interface dari DBMS-nya. Nah, kalau untuk yang si panel, biasanya kan memang dia sudah menggunakan namanya phpMyAdmin, seperti itu. Tapi kalau di CloudHost ini dengan beberapa tampilan dan juga, ini mohon jangan di print screen ya, karena ini presidensial. Ini kalau misalnya satu bentuk panel ini bisa kita cek satu-satu, ini berbeda-beda frameworknya. Ada yang menggunakan OS dari CentOS, ada yang memang menggunakan dari Debian, ada yang menggunakan dari Ubuntu. Nah, di dalam pengembangannya itu juga demikian dari DBMS. Jadi yang membedakan sebenarnya bukan core bisnisnya, tapi interface dan juga tampilan di dalam navigasi yang tersedia di dalam DBMS masing-masing. Nah, itu menjadi satu bentuk kekhasan dari kategori framework yang tadi saya sudah sampaikan. Bisa dipahami? Siap, Bapak. Bisa dipahami. Nanti kalau kamu ada waktu, coba ada yang misal kategorinya ini kan ada PHP, MyAdmin. Nah, ini kan kemudian ini ada WAM, misalnya seperti itu, WAM PP. Kemudian ada Exam PP, kemudian ada lagi Laragon. Nah, ini masing-masing mereka memiliki kekhasannya dalam menampilkan DBMS. Nah, dari situlah perbedaan mendasar yang bisa dikategorikan sebagai framework. Semoga menjawab. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Tidak ada. Saya lanjut ke testing ya.
Sebentar. Kita pakai yang umum aja, MySQL, PHP MyAdmin ya. Ini kategorinya SQL ya, atau saling berhubungan gitu. Kalau yang NoSQL itu tidak begitu berhubungan erat lah. Ini dasarnya sih seperti itu. Ada kan yang sekarang dengan menggunakan MongoDB misalnya. Nah itu kategorinya NoSQL. Nah di bagian sini, ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Saya coba akan melakukan bentuk praktek ya, dengan memanfaatkan dari beberapa aturan penulisan misalnya. Yang pertama terkait dari misalnya ya, kita mau mengetahui dari versionnya ya, version yang ada di dalam MySQL servernya. Nah, itu bisa memanfaatkan user version. Jadi bisa saja kita nulis, ini saya coba udah buat satu bentuk tag-nya. Sebentar. Satu bentuk tag. Nah, ini bayang-bayang kita oprek ada di sini. Misalnya kita mau mendapatkan user version-nya. Nah, ini yang kita akan coba cek gitu ya. Kira-kira versinya itu berapa sih dari MySQL ataupun MariaDB yang sudah tersedia di dalam PHP MyAdmin ini. Nah, kita tes. Oh, ini ada kategori yang berbeda ya. Jadinya harus ditambahkan dulu untuk yang non-net. Ini berarti kalau dari sini harus kita buka dulu. Kemudian basis datanya dulu berarti ya. Nah, saya coba ganti dari konsep buat basis datanya dulu deh. Biar bisa menghasilkan yang sesuai track gitu ya. Nah, yang pertama kita buat dulu satu bentuk basis data yang mana saya coba menambahkan basis data dari satu apa ya namanya? Satu negara lah ya. Indonesia misalnya. Kita tinggal menambahkan di sini. Kita create, ada fungsi create di sini. Kemudian ditulis database-nya itu apa. Kemudian kita bisa menambahkan misalnya di sini Indonesia. Kemudian ada satu tag penutup yaitu titik koma. Nah, dari sini ini akan menghasilkan sebuah data yang nantinya akan bertambah dari sisi ini ya, basis data. Coba kita tes. Nah, ini ada keterangannya. MySQL memberikan halaman hasil kosong. Pencarian dilakukan dalam bla bla bla. Nah, ini kalau kita cek di sini sudah ketambah di dalam satu bentuk struktur file yang ada di dalam PHP MyAdmin ya. Nah, sudah tersedia ya, database-nya itu adalah Indonesia. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau melakukan proses penambahan nih dari sisi apa ya yang enak ya? Sebentar. Tambah tabel lah ya. Tambah tabel di dalam basis data Indonesia ya. Yang pertama kayaknya
ID provinsi. Oke, kemudian berarti di sini kan create table. Kemudian di sini provinsi. Kemudian ditambahkan lagi ini ada satu bentuk query ya. Query itu bisa kita tambahkan ID ataupun prof. Lalu ditambahkan lagi ini sifatnya apa, tipenya apa. Ada kategori integers di sini. Nah, mungkin ini juga bisa kita bahas ya mengenai integers. Kemudian nama, underscore. Lalu ini kategorinya apa? Varchar kan? Varchar. Kemudian di sini dia mendeskripsikan atau mendefine-nya itu untuk berapa kata. Misalnya ditulis 100. Kemudian di sini kita tambahkan juga ibu kota. Kemudian di sini kategorinya apa? Samakah varchar? Nah, sama define-nya itu berapa maksimal? 100. Lalu populasi. Lalu ini kategorinya integers. Lalu tanggal diresmikan. Nah, ini saya udah punya satu gambaran untuk akan membuat apa ya di dalam database yang akan saya tambahkan. Nah, jangan lupa di titik koma. Nah, ini tabel ini kita akan uji coba masuk ke dalam database Indonesia, yang mana memang ini terdiri dari provinsi, nama provinsi, ibu kota, populasi, dan juga tanggal diresmikan. Nah, ini sedikit kita coba. Ini ada, belum di use ya. Coba dulu use Indonesia. Nah, ini apa notisnya? Read data tidak dikenal near. Oh, ada kesalahan penulisan aja. Untuk yang table provinsi ID prof integer, ini harusnya tidak ditutup. Nah, kemudian nama prof varchar 100, ibu kota varchar 100. Kemudian populasi integers tanpa ada define. Nah, coba kirim. Nah, ini dia. Jadi di dalam database Indonesia, kalau kita lihat di struktur, udah ada tambahan mengenai tabel awalnya adalah provinsi. Nah, di dalam provinsi terdiri dari apa? Terdiri dari ID provinsi, nama provinsi, ibu kota, populasi, dan juga tanggal diresmikan dari provinsi masing-masing. Nah, ini masing-masingnya ya nanti bisa kita tambahkan ya secara kumulatif di dalam SQL, ataupun kita dump satu-satu dengan memanfaatkan fasilitas import ataupun fasilitas tambahkan di sini. Nah, ini untuk isinya atau nilainya. Karena kan belum ada value-nya di sini ya. Ini gambaran di dalam kita memanfaatkan dari DBMS. Oke. Nah, kemudian tadi kan sempat saya singgung apa itu integers ya. Kemudian apa itu define, apa itu tadi ada apa tuh namanya 100 dan lain sebagainya. Kalau untuk yang 100 itu kategorinya adalah kita akan diperbolehkan. Halo, ada yang
bolong. Udah ya. Nah, kalau kategorinya 100 itu bisa apa namanya, ditambahkan maksimal 100 karakter di dalam masing-masing field ya, seperti itu. Jadi kalau ini kan ini database-nya, di struktur ini tabel. Tabelnya adalah provinsi. Nah, ini field kategorinya, teman-teman. Field ini ada jenisnya itu integers, ada jenisnya itu varchar, ada jenisnya itu date. Ini bisa kita sesuaikan nanti. Kalau berkaitan sama tampilan hubungannya belum tersedia, karena memang tadi kan baru tahap awal ya di dalam mengembangkan sebuah field masing-masing di dalam satu database tabel yang sudah disediakan. Nah, ada yang mau uji coba sambil kita praktek bareng-bareng? Gimana? Atau ada yang mau ditanya dulu sebelum saya masuk? Gimana? Suara saya cukup jelas kan ya? Cukup jelas, Pak. Siap. Alfa, ada yang mau ditanya nggak? Tidak, masih tidak ada, Pak. Masih tidak, udah paham ya? Dikit, Pak. Coba praktekin. Ayo. Silakan. Bisa share screen? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sebentar. Go. Kalau bicara pengembangan soft skill, kita memang harus banyak praktek, teman-teman. Jadi makanya di awal tuh saya coba disclaimer itu dulu. Saya kalau dari teori kurang begitu kuat ya. Tapi kalau dari segi praktek, ya kita karena sudah banyak praktis, banyak pengalaman terkait pengembangan, jadinya lebih menguatkan dari sisi itu. Pak, sudah terlihat, Pak? Sudah, siap. Nah, coba bagaimana cara menambahkan satu bentuk database dengan memanfaatkan SQL ya. Ya. Ke sini dulu ke sebelumnya ya, Pak. Pakai SQL. Oh, SQL. Yang tadi saya praktekin. Nah, coba bagaimana cara melakukan bentuk create untuk menambahkan database negara Italia. Italia seperti apa? Ya. Untuk kodenya masih kurang paham tadi, Pak. Oke, berarti bisa di-create besar semua. Oh ya. Ya, create. Kemudian create database. Jarak ya, Pak? Ya, spasi database. Kemudian spasi. Nah, tadi mau apa yang saya coba kasih arahan? Buat tabel negara Italia, Pak. Ya, berarti apa itu yang ditambahkan di sini? Tanda kurung Italia. Tanda kurung nggak perlu. Oh, nggak perlu. Karena kan langsung aja Italia. Nah, untuk penutupnya apa? Untuk penutup apa? Jangan lupa titik koma. Titik koma. Oh, ya, okay. langsung. Ya, siap. Nah, itu nggak ada spasi di Italia sama titik koma. Ini ya, Pak. Ya. Nah, di bawah. Langsung go. Di bawah ya, Pak. Scroll dulu. Nah, itu go kanan. Nah, berhasil ya. Oke. Nah, kemudian di bagian klik database. Nah, terlihat nggak? Oh, ini ya, Pak. Sudah. Nah, sudah ada ya. Nah, sekarang diklik. Nah, kemudian dari situ
untuk tabelnya menyesuaikan apa yang tadi saya coba praktekkan. Kira-kira di Italia itu juga ada provinsi apa enggak? Ada, Pak. Ada. Nah, bisa ya kita praktekkan sebagai halnya provinsi ya. Berarti create tabel ini, tabel Di itu aja langsung. SQL. Ya, enakan sih di SQL saya arahkan. Nah, jadi create table ya. Kemudian provinsi, tadi kan provinsi. Ya. Nah, tadi spasi. Nah, untuk bisa menambahkan field Anda tinggal melakukan proses penambahan kurung buka, kemudian isiannya itu mau apa? Namanya ya, Pak? Ya, misalnya ID Milan. underscore provinsi atau bukan namanya. Nah, ini yang mau kita coba tambahkan adalah dia akan mengakomodir apa-apa kebutuhan untuk Kuliah. isian yang ada di dalam provinsi. Oh iya, Pak. Ya, nah misalnya ID kecil aja. ID ID underscore. underscore prof. Nah, ini tipenya apa? Sudah memahami belum ya? Saya iya tadi belum nanya ya. Belum, Pak. Belum ya? Ya ntar Belum. habis ini saya bahas deh. Spasi coba INT. Gini, Pak. Kemudian lanjut spasi. Kemudian koma aja dulu. Koma nama provinsi misalnya. Kecil aja. Nama underscore. Cara penulisannya tuh nama underscore prof. Jadi nggak usah definisi terlalu banyak. Kemudian spasi varchar coba. Huruf besar varchar. Varchar ya. Kemudian di define-nya berapa? Kurung buka 100 misalnya. Ya, kurung tutup. Ya. Nah, itu tanpa spasi ya setelah varchar. Baik, Pak. Oke. Nah, mungkin mencukupi, jadinya tinggal kita lakukan proses tutup lagi kan? Ya. Ya. Kemudian jangan lupa apa di terakhir? Titik koma. Ya. Kemudian di bawah Go. Loh. Nah, sudah berhasil ya. Ya, Jadi sekarang dilihat di database Italia itu ada apa? ada provinsi, Pak. Ya. Provinsi field-nya apa aja? Field-nya Itu di bawah profiling. yang mana, Pak? Di bawah profiling. Oh, ini. Ya. ID underscore prof sama nama provinsi, Pak. Nah, jadi nanti ya tinggal dari kalian menyesuaikannya akan seperti apa. Oke, ini hanya praktek aja ya. Iya, Pak. Yap, sip. Thank you. Sama-sama. Dari rekan-rekan UPI gimana? Ada yang mau ditanya? Aman, teman-teman dari UPI? Aman ya? Ada yang mau coba? Saya cap-cip-cup ya. Eh, ada atas nama Maslin. Halo, ada atas nama Maslin. Maslin, apakah mendengar suara saya? Halo, Maslin.
Tidak ya? Jadi nggak ada yang mau tes nih dari teman-teman UPI? Vira mau tes, Vira? Saya harapkan pada ini ya, di tempat ya. Ntar lagi pada makan bubur lagi. Ini saya udah di rooftop ini. Ini sebentar, kita lagi. Oke, kalau tidak ada, silakan kita lanjutkan aja ya. Jadi kalau tadi yang berkaitan sama integers nih, ini adalah kan kategorinya bilangan bulat, teman-teman. Jadi di sini ada kategorinya, field-nya adalah ID_prof. Jadi kalau ID berarti kan bilangan bulat 1, 2 gitu ya. Nah ini ya jenis atau tipenya adalah integers. Kemudian kalau kategorinya itu varchar, ini adalah berupa teks nanti. Ini berupa teks yang nantinya kita definisikan karakternya berapa maksimal. Nah ini kalau yang dari nama provinsi minimalnya adalah 100. Jadi kalau udah melebihi 100 dia nggak bisa. Nah, kemudian begitu juga di ibu kota dan juga populasi. Nah, populasi kan dia bisa jadi kan 2 juta ya. Kemudian juga 4 juta, misalnya kalau di Jawa Barat diestimasikan sampai 7 juta misalnya seperti itu. Nah, ini ya kategorinya integers ya memang yang sesuai gitu. Kemudian kalau dari tanggal ini date, karena nanti akan menghasilkan beberapa date stamp. Misalnya dengan konsep dari data yang ada di dalam date khusus untuk bahasa Inggris misalnya. Date, month, year, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga dilakukan penyesuaian nanti. Kalaupun memang ada proses perubahan, nanti bisa diubah di sini. Nah, ini bisa kita atur. Ini beragam. Oke. Tapi ya apa yang ada di dalam field ini representasi yang akan kita manfaatkan gitu. Oke. Kemudian ini mungkin ada beberapa ya yang bisa saya tambahkan lagi. Tinggal kita mau melakukan proses apa ya? Saya mau menambahkan insert deh. Insert. Jadi kita coba di sini ya. Jadi ada satu fungsi setelah tadi fungsi database, ada tab create ya, fungsi create untuk menghasilkan database dan juga tabel. Kemudian ada juga fungsi insert. Insert ini untuk menyisipkan gitu. Apa yang ada di dalam tabel yang sudah kita buat. Nah, insert fungsinya adalah insert, kemudian into, coba ya. Kemudian di sini kalau udah into, kita coba provinsi. Nah, provinsinya itu value. Kita coba di sini ada satu bentuk nilai yang sudah tersedia dan akan dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Nah, kemudian dari sini baru tinggal kita tambahkan. Penambahannya adalah sama ya, seperti tadi ketika kita menambahkan field. Jadi pakai kurung buka dulu. Kemudian di sini misalnya 1 untuk value dari ID-nya. Kemudian kalau untuk namanya misalnya Jawa Barat. Nah, kemudian di sini kita bisa nambahkan estimasi populasinya ya. Misalnya kita misalnya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi kira-kira tahun berapa gitu ya. Tahun Jawa Barat tuh berapa sih? 19 berapa? 57 gitu. Terus 08. Nah, saya coba apa deh dulu ya. Misalnya seperti kurang baik. Nah, ini dia, kemudian tambah sini. Nah, saya coba mau melakukan bentuk insert di
tabel provinsi. Nilainya adalah ID-nya 1, kemudian namanya itu Jawa Barat, populasinya berapa ini, sejuta ya. Kemudian ini lahirnya. Nah, ini disesuaikan dari sini. Oke, coba kita sesuaikan. Kemudian kita coba. Kalau berhasil, salin insert into does match. Nah, berarti kita coba dari sisi sini ya. Does match itu berarti oke. Tabel Indonesia aja. Nah, kemudian kita kirim insert into value. Bentar, insert into provinsi ya, tulisannya tadi provinsi ya. Provinsi value nomor 1 Jawa Barat. Oh, harusnya ada 2 nih kan, nggak cuma 1 ya. Ini ya, nama sama ibu kota. Nah, berarti kurang saya untuk yang tabel provinsi tadi. Berarti kita tambahkan dulu yang tadi. Berarti Bandung ya di sini ya. Bandung. Oke. Bandung. Nah, kemudian tutup. Jadi namanya, ibu kotanya, populasi. Nah, itu dia. Kita coba. Save dulu. Oke. Save. Berhasil. Nah, dari sini kita cek di tabel provinsi. Nah, udah ada ya. ID Prof 1, nama provinsinya Jawa Barat, ibu kotanya Bandung, provinsinya, populasinya 1 juta, tanggal diresmikannya 10. Nah, ini fungsi insert. Jadi kita bisa melakukan fungsi insert di dalam PHP Map. Oke. Mungkin demikian ya yang coba saya paparkan dulu nih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan rekan-rekan. Mas Ardi, apa ada pesan-pesan? Takutnya saya terlalu teknis sekali. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, tadi terkait dengan misal dalam database itu kan contohnya tadi tentang provinsi gitu ya, Pak. Nah, dalam pembuatan fieldnya itu tadi kan ada nama, kemudian ID, populasi, ibu kota, dan lain-lain. Itu ada batasnya nggak, Pak? Atau misalnya memang kita bisa isi semaunya fieldnya tergantung kebutuhan, gitu, Pak? Ya, ya itu nanti bisa kita sesuaikan di dalam proses perencanaan. Pertama yang mungkin bisa kita lihat adalah kita mau membuat aplikasi apa. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan eksekusi ke dalam pendefinisian dari aplikasi tersebut itu seperti apa. Nah, misal ambil contoh, kalau misalnya transaksi sirkulasi, kira-kira apa aja tuh definisi yang akan disampaikan sama Trisni, Regina ya panggilannya ya, dari Regina, yang memang nantinya akan tersampaikan di dalam database. Kira-kira apa tuh kalau dari sirkulasi? Kalau sirkulasi karena peminjaman dan pembelian mungkin dari segi ininya pertama bahan pustaka yang dipinjam, kemudian pemustaka yang meminjamnya juga. Bahan pustaka berarti apa? Judul, ya kan? Ya, judul. Misalnya apalagi? Nomor ISBN. panggil biasanya, ya. ISBN, ya kan? Kemudian siapa yang meminjam, ya kan? Ya, Kapan dipinjamnya, ya kan?
kemudian kapan dikembalikannya. Nah, itu mencukupi apa enggak? Mungkin cukup, Pak. Nah, kalau misalnya cukup, ya sudah, langsung aja dilakukan bentuk eksekusi di bagian pendefinisian tersebut. Supaya nanti memang ada apa ya, ada semacam pengetesan dulu sih. Kalau saya memang biasanya sih seperti itu. Kita testing dulu gitu, karena ya tidak serta-merta semuanya bisa menyesuaikan, pasti ada satu dua yang kurang lah itu. Tapi kalau garis besarnya adalah tidak semua bisa kita banyak, atau gini, kalau kategorinya itu semakin banyak field semakin bagus. Nah, itu bukan seperti itu. Tapi mencukupi mewakili untuk mendefinisikan apa yang ada di dalam tabel atau tidak. Nah, itu kuncinya mungkin menurut saya. Cukup menjawab? Iya Pak, jadi untuk konfirmasi, jadi mungkin artinya tidak, kalau misal tidak selalu semua yang mendetail, kayak misalnya semua dicantumin ke dalam field itu juga perlu gitu ya Pak? Betul. Ya baik, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Siap. Oke. Ada lagi? Ada di kolom chat Pak. Apa itu? Bisa ada resen aja? Baik, saya izin membacakan dari Wening Rusita dari UPI. Izin bertanya, apa yang jadi pertimbangan harus menggunakan database SQL atau yang no SQL? Gitu Pak. Oh, gitu. Kalau kategori SQL itu kan yang berkaitan sama database yang memiliki relasional. Misalnya untuk menyimpan data, untuk mencocokkan data, kemudian karakteristiknya itu biasanya berkaitan sama dataset. Nah, kalau untuk yang no SQL itu setahu saya sih memang ini database-nya tidak membutuhkan satu bentuk skema ya, atau relasi yang tersedia di dalam satu bentuk tabel. Jadi misalnya mereka hanya mendapatkan satu bentuk provide data JSON saja, itu sudah bisa dilakukan penyesuaian gitu ke dalam skema yang ada di dalam pengembangan aplikasi. Nah, kalau dari segi framework-nya, biasanya kalau yang SQL kan yang MySQL, ya kemudian Postgre. Tapi kalau untuk MySQL biasanya ada MongoDB, kemudian ada yang sifatnya itu berbayar seperti Dynamo dari mana? Jack Ma tuh apa? Jack Ma lupa saya. Alibaba ya? Apa sih? Bentar, saya cek dulu. Jack Ma. Jack Ma itu dia milik perusahaan. Iya benar, Alibaba. Alibaba Group itu kan ada NoSQL ya, yang memang dia buat untuk dynamic. Saya pernah menerapkan itu di aplikasi yang dijalankan buat indeksasi jurnal. Nah, yang menjadi perbedaan mendasar ya pastinya nantinya adalah skalabilitasnya. Kalau misalnya yang sifatnya transaksional, kalau misalnya yang tidak berkaitan sama relasi antar satu sama lain, nah menurut saya memang itu memiliki satu bentuk pandangan tersendiri lah. Kalau yang tadi transaksional memang SQL lebih unggul. Tapi kalau misalnya yang non transaksional seperti misalnya tadi saya jelaskan tentang indeksasi, kemudian lebih melakukan proses input tapi skalanya memang skala besar ya pemanfaatannya. Nah, itu nanti bisa dibuat untuk pemilihan ke NoSQL. Cuma yang memang menjadi perbedaan mendasarnya sebenarnya sih dari segi biaya ya. Kalau NoSQL biasanya biayanya memang cukup besar karena mereka menggunakan layanan-layanan yang berbayar. Tapi kalau untuk yang NoSQL, untuk skala share hosting sekalipun itu bisa digunakan secara baik gitu ya. Jadi
perlu diperhatikan juga unsur-unsur seperti itu di dalam pemilihan antara mau memanfaatkan yang SQL ataupun yang no SQL, terutama dalam pemilihan ke production metodenya gitu ya. Oke, cukup menjawab, Neng Muning? Iya Pak, terima kasih. Ada lagi? Kalau biasanya sih bahas masalah DBMS ini nggak cuma satu pertemuan, karena kalau full di dalam satu pertemuan bisa puyeng kalian. Kalau mau japri saya silakan ya, ini saya berikan nomor saya. Oke, ada lagi teman-teman? Dari UM, ada lagi? Kalau mau tahu lebih tentang DBMS, silakan bisa chat saya aja ya. Soalnya kalau full di sini, waktunya nggak cukup kayaknya. Tidak ada? Atau kita break dulu? Istirahat dulu ya. Mungkin 15 menit ya. Nanti bisa kita gabung lagi. Mohon maaf, saya ada batuk. Oke, kita break dulu ya. 15 menit. Nanti kita gabung lagi, karena kita kan sampai jam 9 ya. Mungkin kita gabung lagi jam 8.35 ya. Oke, demikian. Kita break dulu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Mas Dudu ya. Mangga di break dulu, tapi nggak usah pada keluar ya, di sini aja.
Oke, bisa dimulai lagi. Sudah. Oke. Berikutnya suara saya terdengar ya? Oke, thank you konfirmasinya. Jadi tadi sudah kita membicarakan masalah insert ya, bagaimana cara melakukan insert ke dalam tabel yang sudah disediakan. Lalu dari situ nanti kita juga bisa melakukan proses penyesuaian ke dalam beberapa metode lain. Ini kalau sudah ada satu bentuk insert, bisa kita tambahkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya kalau sekarang kategorinya itu, kalau tadi kan sudah meng-create ya, kita mau melakukan proses berubah deh. Kita mau merubah atau mengubah data table. Nah, kira-kira gimana caranya? Apakah nanti juga memungkinkan bisa kita ubah secara langsung atau seperti apa? Nah, yang pasti semuanya masih ada di sini di bagian SQL-nya. Kemudian kita nanti bisa melakukan proses dengan, kalau tadi kan fungsi create, kemudian select ya. Nah, kemudian kalau sekarang fungsi update. Nah, ini update. Kemudian update dari mana? Update dari provinsi. Nah, provinsi kita set dulu apa yang mau kita update. Kalau dari awal nama provinsinya misalnya Jawa Barat, kita mau ganti jadi DKI Jakarta. Berarti di sini adalah nama, tadi udah muncul ya, underscore pro. Kemudian kita bisa tambahkan sama dengan di sini. Lalu ada kebutuhan buat mengupdate-nya itu menjadi apa? Misalnya DKI Jakarta. Nah, kemudian kita mau memastikan ada fungsi dari where ya. Where di sini bagian apa yang akan bagian mana yang akan kita update, kolom mana yang akan kita update. Di sini ada where ID Pro, kemudian sama dengan 1. Ini kan kalau yang tadi yang pertama kan adalah 1 gitu. Jangan lupa titik koma. Lalu ambilnya dari apa? Ambilnya dari select. Kemudian pakai tanda bintang. Lalu ambil from apa? From provinsi, misalnya seperti itu. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi di dalam satu fungsi ini nanti kita akan coba ambil dari provinsi. Untuk yang ID-nya nomor 1, kita ubah bagian kolom nama provinsinya menjadi DKI Jakarta. Nah, ini jadi ada fungsi select, fungsi where, fungsi update di sini. Coba kirim.
Nah, sekarang sudah ada satu bentuk updatean di sini ya. Nah, ada perubahan ya nama provinsinya. Tapi kan ibu kotanya sama nih, beda gitu ya. Kalau misalnya mau menambahkan lagi, caranya seperti tadi. Yang mana harus dipastikan pertama dari segi kita fungsi update-nya itu mau yang di field apa, kemudian di ID kolom mana yang akan kita manfaatkan, lalu di tabel apa. Nah, kalau di tabel berarti fungsinya adalah yang select ya. Di sini ada yang mau ditanya? Ada yang udah uji coba sampai sejauh ini? Ada yang uji coba udah sampai sejauh ini? Ada atas nama dari UM deh. Arvel Hafilah. Arvel dari UM. Safitri belum. Oke. Jadi aman ya. Kalian paham ya. Nah, kemudian kita mencoba praktek lagi. Tadi udah fungsi update. Nah, sekarang fungsi drop. Nah, kalau fungsi drop itu kita akan melakukan proses penghapusan data di salah satu data ibu kotanya gitu. Di sini yang nantinya akan menghapus kembali data-data yang sudah ada pasti. Tapi mungkin sebelum menghapus kita coba view dulu kali ya. Soalnya nanti nggak bisa muncul nanti. Start dari awal lagi. Ini kita coba view dengan menghasilkan satu bentuk seperti ini. Itu kita bisa menambahkan satu view. Select-nya, select nama provinsi misalnya. Kemudian di sini ibu kota. Kemudian di sini from provinsi pakai titik koma. Nah, kalau kondisinya seperti ini, nanti teman-teman bisa melakukan proses pemeriksaan. Ini fungsi view ya, menampilkan. Nah, ini yang muncul. Jadi temu kembali informasi itu bisa juga kita praktekkan di sini gitu teman-teman. Nah, core bisnis dari ilmu informasi dan perpustakaan, sepemahaman saya adalah temu kembali informasi. Nah, teman-teman juga bisa mempraktekkan dari memanfaatkan DBMS yang sedang kita diskusikan bersama. Ambil contoh ini yang nama provinsi dan ibu. Jadi kita nggak ambil keseluruhan dari apa yang ada di dalam database tabelnya ya. Tapi kita ambil beberapa field saja gitu. Nah, kemudian kalau mau kita melakukan proses penggabungan ya, dengan memanfaatkan apa ya, data soalnya dikit ya, ini yang cukup bingung praktek. Kita coba pakai fungsi order deh. Kalau tadi kan from ya. Nah, kita coba lagi, kita select, kemudian kita tambahkan di sini select from provinsi, kemudian di sini order. Ini ordernya ya, order by. Order by-nya apa nih? Misalnya populasi deh. Kalau tadi kan, kemudian kita deskripsikan.
Yes. Dan kita titik koma. Ini select from provinsi, berarti kamu mengambil lagi dari tabel provinsi, order by, populasi, ada fungsi description di sana. Kira-kira munculnya seperti apa. Nah, ini yang ditampilkan semua. Jadi, ID provinsinya itu satu, nama provinsinya sama, ibu kotanya sama, populasinya tanggalnya sama. Jadi kalau udah kategori from provinsi dan populasi, tapi ada kategori description, berarti semuanya yang dimunculkan. Tapi kalau cuma salah satu, seperti yang tadi di bagian select from saja. Selectnya kita ambil bagian-bagian mana saja filenya gitu. Kemudian bisa juga kita order by-nya hanya nama provinsinya aja misalnya. Nah, fungsinya juga sama dengan tadi yang sudah saya coba sampaikan. Di sini ada yang mau ditanya di dalam unsur temu balik informasinya. Silakan. Gimana teman-teman? Ada yang bisa on cam? Enaknya praktek langsung ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa diskusi bersama. Ahmad Nafis, Nazhif ya. Ahmad Nazhif Kamil dari UM. Gimana Ahmad? Ada pertanyaan? Kalau dari saya tidak ada. Teman, bisa mempraktekkan untuk yang tadi, select from, kemudian description-nya, untuk fungsi menampilkan data tabel. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya percepat aja ya. Berikutnya yang ini, yang terakhir ya. Kita percepat saja. Untuk fungsi drop. Nah, kalau fungsi drop di sini, ini akan menghapus ya dari tabel datanya. Tapi tergantung dari field apa yang akan dihapus gitu. Misalkan kita mau menghapus ibu kota ya. Coba kita akan coba perhatikan dulu. Kemudian kita provinsi lah ya. Provinsi. Lalu where ibu kotanya apa tadi? DKI Jakarta ya. Sama dengan DKI Jakarta. Kemudian kita coba tes di sini di lab ya. Coba di delete from provinsi where ibu kota DKI Jakarta yang kita ibu kotanya salah, Bandung harus ya. Salah tag tadi saya. Ini harusnya
di level kemudian provinsi, UN, itu underscore kota sama dengan Bandung, gitu ya. Kemudian di koma. Coba kita lihat. Si, ya hilang ya. MySQL memberikan hasil kosong, 0 baris, 0 untuk provinsi. Karena tadi udah saya hapus untuk yang ibu kota Bandung tadi ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kita masih ada waktu 10 menit. Jika teman-teman mau melakukan diskusi, silakan. Saya tunggu ya. Sekedar mengingatkan, tadi kita sudah membicarakan 2 sesi. Sesi yang pertama terkait teoritisnya, sesi yang kedua terkait praktik di dalam menambahkan beberapa fungsi ya. Misalnya membuat, kemudian menghapus tadi, kemudian menampilkan, kemudian review, kemudian insert, lalu fungsi di dalam hapus data tabel sampai mengubah ya tadi ya data tabel yang tadinya Jawa Barat itu menjadi DKI Jakarta. Oke, ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan bisa kita akhiri ya kegiatan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pertemuan 2 kegiatan yang diberikan kesempatan ke saya di dalam program Praktisi Mengajar, yang mana memang 2 materi kemarin dan juga hari ini itu menjadi rangkaian ya di dalam desain sebuah software dari perpustakaan, dan nantinya menjadi satu bentuk informasi yang bisa diterima sama rekan-rekan mahasiswa supaya ada gambaran ya gimana cara mendevelop sebuah software dari perpustakaan. Sebelum kita tutup, mungkin bisa foto bersama untuk kebutuhan saya di dokumentasi ya. Silakan bisa open kamera, bisa menampilkan wajah-wajah cantik, wajah-wajah gantengnya ya. Monggo. Ini untuk kebutuhan administrasi soalnya di program saya. Sehat, Pak Dadang. Ya.
Sambil mendua ini Mas Dudu maafkan. Gak apa-apa Umi, siap. Kalau yang dari sini itu barusan berarti nggak begitu nyambung ya. Oke, kita mulai untuk foto bersama. 1, 2, 3. Hatur nuhun sudah membersamai ya Mas Dudu. Sama-sama Umi. Kapan-kapan ngobrol lagi ya. Saya Siap. harus ini nanti. Harus ngobrol banyak nanti. Siap Mi. Oke, mungkin dari saya itu. Saya ucap terima kasih. Sami-sami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon recordingnya bisa di-share juga ya. Soalnya Nanti itunya PowerPoint-nya nanti ya, mohon dibantu. siap. Hatur nuhun, hatur nuhun. Sami. Assalamualaikum. Pak Ardi juga lagi acara ini nih, Iya, apa namanya? makanya magang ya. Ada kegiatan lapangan. Iya, magang. Baik. Oke deh. Nanti Ya. kita kumpul kembali ya, para Siap. alumni praktisi mengajar. Insyaallah, Mi. Terima kasih. Hatur nuhun ya. Assalamualaikum. Silakan ditutup Pak Dudu ya. Ya, terima kasih.